wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, waktu salat duha, kalau cuaca mendung tidak diketahui terbitnya matahari berapa menit setelah salat subuh. Di kemarin sudah saya sampaikan sedikit bahwasanya waktu duha itu kalau ukurannya jam itu 15 menit setelah terbitnya matahari. Setelah habisnya salat subuh, maka 15 menit setelah itu sudah masuk duha. Matahari sudah lepas dari piringan matahari sudah lepas dari ufuk. Nah, kalau waktu subuh menurut waktu jam subuh itu antara 1 jam 15 menit sampai 1 jam 20. Nah, kalau sekarang waktu subuh itu 4:23. Tadi saya lihat dalam jadwal yang lebih lengkap itu terbitnya matahari itu jam 5:40. Jam 5:40 itu matahari sudah terbit. Nah, maka tinggal ditambah 15 menit. Nah, berarti jam 6 kurang 5 itu sudah duha kalau sekarang. Jadi kalau gampangnya ya 1,5 jam secara umum, 1,5 jam setelah waktu subuh. Di waktu subuh itu 4:23, nah tinggal ditambah 1,5 jam atau 90 menit, nah itu sudah masuk waktu duha. Itu dalam hitungan ilmu hisab atau ilmu falak. Jadi 1,5 jam setelah salat subuh, waktu salat subuh, nah itu sudah masuk waktu duha. Atau lebih amannya 1 jam 35 menit digenapkan biar lebih tenang kalau mungkin masih ragu. Itu menurut hitungan ilmu falak atau ilmu hisab. Jadi 1,5 jam atau 1:35 menit, nah itu sudah masuk waktu duha. Jadi setelah masuk waktu subuh ditambah 1 jam lebih 35 menit, nah itu masuk waktu subuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, salat sunnah ketika iqamah. Ada pertanyaan sebetulnya juga sudah saya siapkan pagi hari ini mau saya sampaikan. Ini memang ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya ketika salat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan. Di dalam kitab fikih di sana sudah dibahas at-tatawwu asna al-iqamah. Salat sunnah di saat iqamah. Idza uqimatus shalah, jika iqamah sudah dikumandangkan, kuriha, dimakruhkan al-istighal bitatawwu, menyibukkan diri dengan salat sunnah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza uqimatis shalah," jika salat sudah diiqamati, dikumandangkan iqamah, fala sholata, maka tidak ada salat ilal maktubah, kecuali salat wajib. Salat yang diiqamati dalam riwayat yang lain, yang riwayat Imam Ahmad. Idza uqimatus shalah, jika iqamah sudah dikumandangkan, fala sholata, maka tidak ada salat illal lati uqimat, kecuali salat yang diiqamati. Nah, ini. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Sarjis, qala dakhala rajulun al-masjid, ada seseorang yang masuk masjid pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghada. Nabi sudah melaksanakan salat subuh berjamaah.
Fasala rakaataini fi janibil masjid, tapi orang tadi sholat di samping masjid, di belum masuk masjid, padahal Nabi sudah salat. Summa dakhala, baru setelah itu dia masuk untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga sudah salat, ya tidak mungkin negur. Falamma sallama, kemudian setelah Nabi salam, qala, Nabi bertanya kepada orang tadi, ya fulan, wahai fulan, bi ayyi salataini i'ta'ta, salat apa yang kau bersiapkan? Abi salatika watak, apakah salatmu sendiri atau salatmu bersamaku? Nah, itu ditegur Nabi. Jadi orang sudah salat subuh, dia masih salat sendiri gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Buhainah qala, uqimatu sholatu subhi, telah diiqamati salat subuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang salat. Wal muadzin yuqimu, padahal muadzin sudah iqamah. Faqala, maka Nabi bersabda, atusallis subha arba'an, apakah kamu akan salat subuh 4 rakaat? Nah, itu ditegur Nabi, tidak boleh. Kalau sudah iqamah maka tidak boleh melaksanakan salat sunnah. Sama ceritanya di sini dari Hafiz bin Asim, dia bercerita, aku mendengar seorang laki-laki dari Asdi yang dikenal dengan Malik bin Buhainah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki salat 2 rakaat, padahal iqamah telah dikumandangkan. Setelah selesai salat, orang-orang mengerumuninya, dikerumuni. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, apakah kamu salat subuh 4 rakaat? Apakah kamu salat subuh 4 rakaat? Nah, jadi ini menunjukkan pengingkaran dari Nabi. Wa fi inkarir Rasul, pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak menyuruh mengulangnya. Ma'a adami amrihi fi adati masalah, tapi Nabi tidak menyuruh mengulangnya, dalilun, sebagai dalil ala sihhati shalah, salatnya sah. Wa in kanat makruhah, meskipun itu makruh, ya tidak disenangi. Nah, terus berikut sama ya, prinsipnya sudah iqamah, nah ada orang yang salat kemudian oleh Nabi ditarik. Jadi kalau Nabi belum salat, nah kalau ada yang salat sunnah oleh Nabi ditarik. Dari Ibnu Abbas, inda Abi Dawud at-Tayalisi, aku salat wa afadhal muadzin fil iqamah, padahal muadzin sudah memulai iqamah. Fajadzabani, kemudian menarikku Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, atusallis subha arba'an, apakah kamu mau salat subuh 4 rakaat? Terus dilarang. Jadi prinsipnya kalau sudah iqamah, itu sudah tidak boleh melaksanakan salat sunnah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita sudah salat, kemudian iqamah dikumandangkan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Tapi kalau sudah iqamah, para ulama ahli fikih sepakat sudah tidak boleh mengawali salat sunnah. Tapi yang menjadi perbedaan adalah ketika kita sudah salat sunnah, belum selesai, kemudian iqamah, nah itu yang menjadi perbedaan. Maka ada yang berpendapat langsung selesai, langsung bubar. Tetapi ada yang melihat, nah kita baca aja dulu. Kalau Abu Hamid minas Syafi'iyah, berkatalah Abu Hamid dari mazhab Syafi'i, annal afdal, bahwasanya yang utama furujuhu minan nafilah, segera membatalkan salat sunnah. Idza attaha itmamaha, jika dia idza attahu itmamuha, ketika dia mencari kesempurnaannya, ila fawatil fadilah, karena kalau dia menyelesaikan menyempurnakan salat sunnah, dia akan ketinggalan fadilatit tahrim, keutamaan takbiratul ihram, wa hadza wadhihun.
ini alasan yang jelas. Nah, kalau pendapat ini lihat-lihat apakah dia masih mungkin mendapatkan takbiratul ihram atau tidak. Jadi kalau sudah tasyahud akhir iqamah, oh berarti masih mungkin mendapatkan takbiratul ihram. Nah, maka boleh diselesaikan. Tetapi jika tidak mungkin, baru rakaat pertama iqamah, maka al-khurud al-afdal, al-afdal khurujuhu, yang utama adalah keluar dari salat sunnah. Jadi jika tidak mungkin menyempurnakan salat sunnah, karena kalau dia menyempurnakan salat sunnah, dia akan ketinggalan keutamaan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram ada keutamaan tersendiri, nanti akan saya sebutkan hadisnya. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang kuat menurut saya itu tadi, berdasarkan batasan ini tidak bisa ditegaskan di posisi mana makmum harus membatalkan sholat sunnah. Intinya ketika makmum merasa dirinya akan ketinggalan takbiratul ihram, jika sholat sunnah dikerjakan atau disempurnakan, maka dia bisa segera batalkan sholat sunnahnya. Jika dia di posisi tasawuf akhir dan dia yakin jika dilanjutkan tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka tidak masalah untuk diselesaikan. Nah, selesai ini. Jadi kalau sudah tasawuf akhir, masih mungkin imam juga masih mungkin menunggu. Nah, tapi kalau masih di rakaat pertama atau baru masuk rakaat kedua sudah iqamah, yang tidak mungkin mendapatkan takbiratul ihram, maka segera dibatalkan salat sunnahnya. Jadi kalau membatalkan salat sunnah boleh ketika memang ada alasan. Nah, ini jadi pendapat-pendapat secara umum di sini. Ada 4 pendapat dalam masalah ini, tapi yang paling kuat tadi sudah saya sampaikan. Pendapat yang pertama, jika telah dikumandangkan iqamah sebelum ia memulai salat sunnah nafilah, maka salat sunnahnya tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Jika dikumandangkan iqamah sebelum ia memulai salat sunnah, maka salat sunnahnya tidak sah. Pendapat kedua, jika iqamah sudah dikumandangkan dan tidak mungkin baginya menyempurnakan salat sunnah hingga ia ketinggalan salat jamaah, baik mendapati dengan salam ataupun dengan 1 rakaat saja, menurut pendapat yang sahih wajib baginya memutuskan salat sunnahnya. Tidak ada yang menyelisihi. Jika ia telah memulai salat sunnah dan memungkinkan baginya salam menyelesaikan salat sunnah dan tidak mendapatkan rakaat pertama, maka yang lebih baik adalah ia menyempurnakan salat sunnahnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Hanabilah. Ini pendapat-pendapat. Pendapat keempat, jika telah dikumandangkan iqamah dan pertimbangannya tidak bisa dipastikan antara menyempurnakan atau ketinggalan rakaat pertama atau memutus salat dan ikut rakaat pertama salat, maka pendapat Hanabilah menyempurnakan. Nah, itu pun di antara para mazhab berbeda-beda. Maka tadi yang paling tepat kalau menurut saya yang di sini tadi, tarjihnya di sini. Jadi kalau memungkinkan bukan hanya rakaat pertama, menurut saya takbiratul ihram yang menjadi batasan. Jadi kalau menyelesaikan salat sunnah tidak mungkin mendapatkan takbiratul ihram, maka tinggalkan. Tapi kalau masih mungkin mendapatkan takbiratul ihram, maka boleh dilanjutkan. Nah, begitu. Nah, demikian juga yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa Arab Saudi. Mereka menyatakan, idza uqimatis shalah, jika salat sudah dikumandangkan iqamah, di salat yang wajib sudah diiqamati, fakta an-nafilah, maka putuslah, selesaikan, batalkanlah salat sunnah allati anta fiha, yang telah engkau kerjakan. Itu rika takbiratul ihram. Di sini agar kalian mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam, lima tabata, sebagaimana telah diriwayatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza uqimatis shalah, jika salat sudah dikumandangkan, fala sholata ilal maktubah. Maka yang menjadi batasan takbiratul ihram. Jadi kalau dia ketinggalan takbiratul ihram ya segera berhenti. Tapi kalau masih mungkin mendapatkan takbiratul ihram, maka silahkan dilanjut. Nah, apa keutamaan takbiratul ihram? Ada hadisnya di sini. Nah, di sini hadisnya tak ketikan terjemahnya. Dari Anas bin Malik kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang salat selama 40 hari dengan berjamaah, yang mana dia yudrikut takbiratul ula. Dia mendapati takbirah yang pertama, takbiratul ihram. Dia tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tapi syaratnya 40 hari. Selama 40 hari salat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Maka kutibat lahu bara'atani. Maka dicatatlah baginya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka, bara'atun minan nifaq, dan kebebasan dari kemunafikan. Jadi 40 hari tadi. Ini kalau di masjid-masjid umum. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu cukup 40 sholat, yang sering disebut sholat arba'in. Ya, bagi yang haji untuk umrah biasanya ada beberapa penyelenggara umroh travel itu ada yang paket arba'in. Kalau paket arba'in biasanya minimal 15 atau 16 hari ini, karena berarti di Madinahnya minimal 8 hari itu kan, karena mengambil arba'innya itu. Jadi kalau di Masjid Nabawi arba'innya itu 40 salat. Tapi kalau di luar Masjid Nabawi arba'innya itu 40 hari. Hampir sama. Cuma bedanya tadi fi masjidi kan. Dari Anas, yang di atas tadi sumbernya sama, sumbernya dari Anas semua. Man shalla fi masjidi. Nah, di sini. Barang siapa yang sholat di masjidku. Nah, Masjid Nabawi berarti. Arba'ina sholatan. 40 sholat. La tafutuhu sholatun, yang mana yang tidak ketinggalan satupun sholat. Maka kata balahu baro'atun, maka Allah mencatatnya baginya baro'atun, kebebasan, yaitu baro'atun minan nar, kebebasan dari api neraka, wa baro'atun minal azab, dan kebebasan dari azab, azab neraka. Wa bari'un minan nifaq, dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Riwayat Imam Ahmad, Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, Mu'jam Al-Awsat, wa rijaluhu thiqatun. Nah, meskipun yang hadis kedua ini diperselisihkan di antara kalangan ahli hadis, ada yang menganggap lemah, tapi ada yang menganggap hasan. Tapi karena ini masalah bukan masalah yang wajib, nah tidak masalah diamalkan. Toh memang pada dasarnya sholat wajib itu pada dasarnya dilaksanakan secara berjamaah. Apalagi kalau pas haji atau umrah, itu tidak jamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kan sesuatu yang sangat disayangkan. Nah, itu ya, jadi kembali ke yang masalah pertama tadi. Jadi kalau sedang sholat sunnah, ada hal waktu masih rakaat pertama, kemudian iqamah dikumandangkan, yang tidak mungkin
dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, nah maka sebaiknya dihentikan ya, atau salat sunnahnya dibatalkan untuk mengambil keutamaan salat wajib, karena seutama-utamanya yang sunnah itu tidak mengalahkan keutamaan yang wajib. Meskipun salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu dalam hadisnya khairum minat dunya wa ma fiha, dan fadilahnya khairum minat dunya wa ma fiha, dengan lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi begitu iqamah untuk salat subuh dan dia tidak mungkin menyelesaikan salat sunnahnya, maka tetap harus diselesaikan, dibatalkan untuk mengikuti salat wajib dengan batasan tadi, ketika tidak mungkin mendapati takbiratul ihramnya imam. Nah, begitu batasannya. Jadi batasannya kalau saya cenderung kepada mendapatkan takbirnya imam atau tidak. Nah, ini pendapat yang kuat. Nah, di sini tadi berdasarkan batasan ini tidak ditegaskan di posisi mana makmum harus membatalkan salat sunnahnya. Prinsipnya jika dia mungkin mendapatkan takbiratul ihram dilanjutkan, jika tidak mungkin mendapat takbiratul ihramnya imam maka segera dibatalkan. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Masih ada 3 kali kajian. Insya Allah 2 hari yang akhir nanti kita isi dengan tuntunan pelaksanaan Id, merayakan Id yang sesuai dengan sunnah. Untuk besok insya Allah tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, ini juga sering menjadi pertanyaan. Insya Allah besok akan kita bahas apakah makmum masih wajib membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, insya Allah besok kita akan bahas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.